Halo semuanya, kembali lagi di Niriva Education. Kali ini kita masih di bab switching, VLAN, dan trunking. Di part ketiga ini kita akan membahas mengenai apa sih itu VTP. Pertama-tama kita akan bahas mengenai konsep dari VTP. Misalkan kita sebagai engineer network, kita diminta untuk bangun jaringan, switch di 3 lantai. Kita punya switch core, kemudian ada 3 switch akses, posisinya di sisi masing-masing lantai berbeda, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian di satu gedung tersebut ada sekitar 50 VLAN. Maka kita harus melakukan konfigurasi satu persatu di switch core, kemudian switch lantai 1, switch lantai 2, dan switch lantai 3. Maka konfigurasi yang kita akan masukkan itu sangat banyak. Maka dari itu muncullah konsep dari VTP. VTP itu memudahkan kita untuk membuat banyak VLAN ke semua switch. Jadi kita cukup membuat konfigurasi ada di posisi switch core, yaitu sebagai VTP server. Maka konfigurasi tersebut akan di-forward ke semua VTP client secara otomatis. Cara kerja dari VTP yaitu VTP bisa menambah, merubah, dan menghapus VLAN. Kemudian, setiap kali ada perubahan yang dilakukan di VTP server, maka akan merubah revision number. Revision number-nya akan bertambah. Ada perubahan, tambah VLAN, maka akan bertambah. Ketika ada perubahan, maka di sisi VTP client akan melakukan pengecekan. Jika revision number-nya lebih rendah dibandingkan VTP server, maka secara otomatis database dari VLAN yang ada di VTP client ini akan diupdate sama persis dengan konfigurasi VLAN yang ada di VTP server. Nah, perubahan terakhir ini yang akan dikirimkan ke VTP client. Jenis-jenis VTP. Dalam VTP ada 3 jenis. Yang pertama yaitu VTP server, yang kedua VTP transparent, kemudian ada VTP client. Masing-masing mode VTP ini memiliki fungsi tersendiri. Saya akan coba jelaskan cara mudahnya melalui contoh ya. Misalkan yang pertama, VLAN 20 kita tambahkan di VTP server. Kita akan buat VLAN 20 di VTP server. Nah, kemudian si VTP server ini revision number-nya itu akan bertambah. VTP server akan memforward data VLAN ke VTP transparent. Namun di VTP transparent tidak mensinkronkan data VLAN. Jadi data ini hanya dilewatkan saja. Dari data dari VTP server ke VTP transparent itu hanya lewat saja ke VTP client. Kemudian VTP client lah yang mensinkronkan data VLAN. Jadi, simpelnya gini. Setiap kali kita perlu melakukan penambahan VLAN, itu kita lakukan di VTP server. Kemudian dari VTP server otomatis akan nge-broadcast ke semua VTP yang berada pada satu domain. Misalkan ada VTP transparent atau VTP client. Kemudian di VTP transparent hanya melewatkan data atau informasi dari VLAN tersebut ke VTP client yang lainnya. Database dari VLAN yang ada di VTP transparent itu tidak berubah. Jadi misalkan di VTP server ada sekitar 50 VLAN. Di VTP transparent ada 30 VLAN. Maka ketika ada perubahan di VTP server, jumlah VLAN yang ada di VTP transparent ini tetap 30. Misalkan di VTP client VLAN-nya ada 48, maka VTP client ini, maka jumlah VLAN-nya akan menyesuaikan dari VTP server. Jadi VTP client menyamakan jumlah VLAN-nya dengan VTP server. Rangkuman dari jenis VTP. Tadi ada VTP server, client, dan transparent. Untuk mengcrypt, modify, dan delete, VTP server itu bisa dilakukan langsung. Di VTP client, kita tidak bisa melakukan perubahan di switch tersebut. Kemudian di VTP transparent, itu hanya lokal saja. Jadi, misalkan kita menambahkan, tadi misalkan di contoh sebelumnya,
VTP transparent sudah ada 30 VLAN. Ketika kita tambahkan jadi 35 VLAN, maka tidak akan mempengaruhi VTP server dan VTP client. Synchronize itself di VTP server secara otomatis mensinkronkan data. Ketika ada dua VTP server misalkan ya, dalam satu domain yang sama, maka revision number yang lebih rendah akan menyesuaikan dengan revision number yang lebih tinggi. Otomatis langsung di copy paste. Begitu pula dengan VTP client. Begitu mendapatkan informasi ada revision number di VTP server yang lebih tinggi, maka secara otomatis database VLAN-nya akan menyesuaikan. Sedangkan di VTP transparent tidak melakukan perubahan jika di sekelilingnya ada penambahan VLAN. Ketiganya dari VTP server, VTP client, dan VTP transparent ini semuanya memforwardkan VLAN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan dari VLAN. Ini ada case yang cukup menarik. Misalkan kita punya 4 switch ya. Ada switch core, ada switch A, ada switch B, dan switch C. Masing-masing memiliki revision number 10 dengan VTP domain yang sama yaitu Niriva Edu. Di switch core berfungsi sebagai VTP server, switch A, B, C ini fungsinya sebagai VTP client. Katakanlah kabel dari VTP server switch core ini ke arah switch C, ini kita cabut. Kemudian kita rubah konfigurasi VTP-nya dari VTP client ke VTP server. Setelah itu kita coba-coba buat nge-lab di situ, kita rubah, tambah VLAN, delete VLAN, kemudian kita rename. Setelah udah selesai, kita delete semua konfigurasi VLAN-nya. Secara nggak langsung, revision number-nya juga berubah, bertambah dari 10 menjadi misalkan 30. Dengan posisi di switch C ini, konfigurasi VLAN-nya kosong. Kemudian kita kembalikan VTP server menjadi VTP client. Setelah itu, kabelnya kita hubungkan dari switch C ke switch core. Nah, muncul pertanyaan, apa yang terjadi dengan switch core setelah switch C ini terhubung? Coba menurut teman-teman jawabannya apa? Jawabannya ini cukup lucu sebenarnya. Tapi ini kenyataan dan terjadi di lapangan. Maka semua switch akan merubah revision number-nya menjadi 30 dan semua konfigurasi yang ada di switch core, switch A dan switch B itu akan mengikuti konfigurasi VLAN yang ada di switch C, di mana sebelum kita hubungkan tadi, posisi VLAN dari switch C ini kosong, sudah kita hapus. Semua PC yang terhubung di switch A dan switch B itu semuanya akan putus koneksi networknya. Kemudian di switch core itu pun juga VLAN-nya akan berubah. Konfigurasinya switch core VLAN-nya akan hilang juga. Jadinya akan mengganggu seluruh network. Ini kejadian nyata. Jadi secara otomatis misalkan di awalnya revision number-nya 10, dia akan berubah menjadi revision number 30. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena VTP server itu sebenarnya juga VTP client. Dia menerima informasi selama revision number dari neighbor-nya dia lebih tinggi. Dan syaratnya berada pada VTP domain yang sama. Jadi misalkan ada VTP server, dia terhubung ke VTP server, otomatis dia akan ikutin yang revision number-nya tinggi. Tapi hal itu juga terjadi ketika dia terhubung dengan VTP client yang sebelumnya konfigurasi revision-nya itu lebih tinggi dengan domain yang sama. Sampai sini mudah-mudahan clear ya. Saya akan cantumkan di description pembahasan di forum mengenai case ini. Yang terakhir yaitu VTP pruning ya. Apa itu VTP pruning? Case-nya yaitu seperti ini. Ketika ada paket, ada broadcast, multicast, dan unicast, itu walaupun VLAN-nya berbeda-beda, maka akan memenuhi semua traffic yang ada di modenya mode terang. Artinya, traffic-traffic ini sebenarnya nggak perlu, tapi memenuhi interface yang ada di terang. Misalkan gini,
Dari switch yang ini ada VLAN 10 menuju ke VLAN 10 yang sini. Nah, posisi switch yang ada di tengah itu sebenarnya kan nggak ada VLAN 10. Tapi di kabel ini, di posisi ini karena modenya mode trunk, dia akan tetap menerima paket broadcast, multicast, dan unicast. Nah, paket-paket ini sebenarnya tidak perlu lewat ke sini, jadinya membuat interface ini penuh. Maka diperlukan yang namanya VTP pruning. Komen apa yang diperlukan? Komennya cukup satu komen saja, yaitu VTP pruning. Udah, selesai. Nah, untuk verifikasinya, kita bisa cek show VTP status include pruning. Ini statusnya otomatis menjadi enable. Nah, ketika dia sudah enable, artinya paket multicast, broadcast, sama unicast yang tidak diperlukan, maka tidak akan membebani traffic yang ada di terang-terang yang dilewatin ini. Demikian materi singkat kali ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa ikutin video kita selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan lab VTP. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.